Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Mr. Ihsan di mata pelajaran IPS SMP. Hari ini kita belajar mengenai Kerajaan Majapahit. Siapakah nama tokoh di samping yang merupakan patih dari Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapanya? Ya, betul, dia adalah Mahapati Gajah Mada, patih dari Kerajaan Majapahit. Hari ini kita akan belajar bersama materi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan dalam peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan yang bercorak agama campuran ini, Hindu dan Buddha, dianut oleh mayoritas masyarakat, bertempat di wilayah sekitar Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kurun waktu berlangsungnya kerajaan ini adalah antara tahun 1295 Masehi hingga tahun 1527 Masehi. Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singasari dan gugurnya Kertanegara akibat serangan dari Raja Kadiri, Jayakatwang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 pada waktu bersamaan ketika Singasari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melawat dalam rangkaian ekspedisi Pamalayu. Singasari runtuh seiring wafatnya Kertanegara, dan dikuasai oleh Kediri. Seluruh kerabat Kertanegara melarikan diri, termasuk Raden Wijaya yang merupakan keponakan dari Kertanegara. Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan diterima oleh Wiraraja, meminta bantuan agar dapat diterima oleh Jayakatwang dengan menyatakan kesetiaan. Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang Jayakatwang dan mendirikan Kerajaan Majapahit, adalah kerajaan terbesar Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Baik anak-anak, dari yang sudah kita pelajari tadi, siapakah pendiri dari Kerajaan Majapahit? Ya betul, pendiri dari Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kertanegara. Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan, karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kadiri maupun Singasari. Raja-Raja Majapahit. 1. Kertarajasa. 2. Jayanagara. 3. Ridwanotunggadewi Jayawisnuwardani. 4. Hayam Wuruk. 5. Wikramawardana. 6. Wirindrawardana. Kertarajasa sebagai raja pertama Majapahit menikmati hasil-hasil dari ekspedisi yang dikirimkan oleh Singasari, salah satunya ekspedisi Pamalayu. Perjalanan ini memperoleh hasil yang gemilang baik secara materi maupun pengakuan kekuasaan dari wilayah-wilayah yang jauh. Kertarajasa mengangkat pengikut-pengikutnya menjadi pembesar kerajaan. Penunjukan ini ternyata berbuah buruk bagi kerajaan, masing-masing figur menyatakan ketidakpuasan atas penunjukan itu. Misalnya Lawe yang tidak menyukai Nambi sebagai Mahapati karena menganggap dirinya dan Sora lebih berbakti dan berbuat banyak. Jayanagara merupakan putra mahkota dari Kertarajasa, sehingga menjadi haknya untuk bertahta ketika ayahnya wafat. Jayanagara seringkali dicap sebagai raja yang kurang cakap, namun alasan utama banyaknya guncangan di masa pemerintahannya adalah serangkaian pemberontakan yang terus berlanjut. Beberapa pemberontakan yang terjadi diantaranya adalah pemberontakan Nambi, pemberontakan Semi dan pemberontakan Putih. Pada saat pemberontakan Putih, raja hampir terbunuh. Atas prakarsa Gajah Mada di Badander, Jayanagara berhasil selamat dan Putih dapat dibunuh. Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan, dan kemudian Patih Daha. Jayanagara tidak berputra, oleh karena itu ia digantikan oleh adik perempuannya yang telah menjadi Bre Kahuripan.
Pada masa ini pemberontakan juga masih terjadi, yaitu Sadeng dan Kerta pada tahun 1331. Keduanya mampu ditumpas oleh Gajah Mada. Sebagai hadiahnya ia diangkat menjadi Patih Hamengkubumi. Gajah Mada menyambutnya dengan mengucapkan Sumpah Palapa, yang merupakan mimpi politik untuk menyatukan Nusantara. Artinya, Gajah Mada akan menolak semua anugerah raja atas pencapaiannya sebelum ia berhasil menyatukan seluruhnya di bawah Majapahit. Salah satu peristiwa dalam sikap ini adalah penaklukan Bali pada tahun 1343, melalui pertempuran yang hebat dan memakan daya yang sangat besar. Tribhuwana memerintah selama 22 tahun sampai dengan tahun 1350, di mana putra mahkotanya Hayam Wuruk telah cukup umur untuk menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Tribhuwana sendiri wafat pada tahun 1372. Hayam Wuruk dianggap sebagai raja yang membawa Majapahit pada masa kebesarannya dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Ia bergelar Sri Rajasa Nagara, dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah sebagai lanjutan dari perluasan Cakrawala Mandala Majapahit ke Nusantara Timur, sampai dengan wilayah Semenanjung Malaya. Hayam Wuruk berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya, seperti membuat bendungan, saluran pengairan, dan pembukaan tanah baru untuk pertanian. Keharmonisan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada hanya berlangsung selama 7 tahun, setelah pada tahun 1357 terjadi peristiwa bubar. Hayam Wuruk yang hendak memperistri Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda, ternyata ditafsirkan berbeda oleh Gajah Mada. Gajah Mada menginginkan pernikahan sebagai bentuk takluk terhadap Majapahit. Sunda menolak. Perbedaan pendapat ini berbuah pada konflik yang menewaskan seluruh rombongan kerajaan Sunda. Gajah Mada kemudian mengundurkan diri dari jabatan Mahapati, meskipun aktif lagi beberapa tahun kemudian. Pada masa kekuasaannya, Hayam Wuruk juga mengunjungi beberapa wilayah kekuasaannya, yang dicatatkan dalam Kitab Nagara Kertagama. Perjalanan ini dimulai dari Pajang 1351, Lasem 1354, Pantai Selatan 1357, Lumajang 1359, Kiri dan Sempur 1360, Blitar 1361, dan Simping 1363. Pada akhir kunjungan ini, Hayam Wuruk mengunjungi Gajah Mada yang dikabarkan tengah sakit, yang kemudian wafat pada tahun 1364. Kehilangan besar bagi Majapahit, yang baru digantikan oleh Gajah Enggon menjadi Patih Hamengkubumi 3 tahun kemudian. Hayam Wuruk masih memerintah sampai dengan 1389 ketika wafat, dan digantikan oleh menantunya Wikramawardhana. Masa kejayaan Majapahit berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati, tahun 1350 sampai tahun 1357. Pada masa ini Cakrawala Mandala Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas, menjangkau Tumasik, Semenanjung, hingga Nusantara Timur. Pada masa Hayam Wuruk juga ditingkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi perbaikan irigasi, pembukaan tanah pertanian, dan pembuatan bendungan. Hayam Wuruk pada masa kekuasaannya juga mengunjungi wilayah-wilayah di sekitar pusat kekuasaan Majapahit untuk memastikan kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Trowulan adalah kawasan kepurbakalaan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Situs ini dikaitkan sebagai Keraton Majapahit yang terdiri atas beberapa bangunan penting seperti Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, Makam Troloyo, Candi Menak Jingga, Kolam Segaran, dan beberapa bangunan lainnya yang dicitrakan sebagai kediaman mewah yang hanya dihuni oleh bangsawan. Majapahit memiliki banyak peninggalan candi yang dianggap sebagai bentuk penegasan eksistensi dan keperluan upacara keagamaan. Misalnya Candi Suku, 1437, Candi Ceto, dan Candi Japu. Kerajaan Majapahit memiliki bangsawan-bangsawan kerajaan yang mencatat segala peristiwa yang terjadi.
Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh bangsawan Cina yang mencatat setiap aktivitas kerajaan untuk keperluan meninggalkan sejarah dan membangun citra yang baik dari setiap masa. Sutasoma dan Adwinawiwaha, Empu Tantular, Nagara Kertagama, Empu Prapanca, dan Pararaton adalah kitab-kitab terkemuka yang muncul pada masa kerajaan Majapahit. Sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Tetap semangat belajar.